Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Perkenalkan, saya Hana Silalahi, seorang mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi kelas 5A. Di video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran mengenai pajak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalau teman-teman sekalian sudah tahu ya, apa sih pengertian pajak itu? Menurut Profesor Dr. PJ Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ciri-ciri dari pajak itu adalah yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan kepada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Secara garis besar, fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi budgeter pajak. Fungsi budgeter disebut sebagai fungsi utama atau fungsi fiskal. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini, pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Fungsi budgeter pajak memegang peranan sangat penting karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Yang kedua adalah fungsi alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu. Sebaliknya, pembebasan pajak ekspor merupakan salah satu contoh peran pajak pada kegiatan ekonomi. Dengan pembebasan pajak ekspor, barang-barang Indonesia di luar negeri semakin kompetitif dan sekaligus menggairahkan perusahaan ekspor. Yang selanjutnya adalah fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. Dan yang terakhir adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Apa sih manfaatnya kita bayar pajak? Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk mendanai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Jika kita lihat pendapatan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara, karena 84,9% dari total pendapatan negara berasal dari pajak. Penerimaan pajak termasuk ke dalam sebuah hal yang mendorong pembangunan pendidikan, karena 20% dari total tersebut dipergunakan untuk menunjang program-program pendidikan. Selain manfaat pendidikan, ada pula manfaat lain dari pajak, yaitu yang pertama, pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, subsidi pangan. Yang keenam, subsidi BBM. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, pelestarian lingkungan hidup. Yang kesembilan, penanggulangan bencana. Yang kesepuluh, pelestarian budaya. Dan masih banyak hal-hal lainnya.
Hal lain yang tak kalah penting untuk kita ketahui yaitu mengenai tarif pajak, di mana tarif pajak itu sendiri dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak juga kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, jumlah pajaknya juga besar. Yang kedua, tarif progresif, di mana penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilannya bertambah. Jika pendapatan semakin besar, artinya tarif pajak semakin besar. Yang ketiga, tarif degresif. Tarif pajak ini akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, maka tarif pajak yang dikenakan semakin kecil. Dan yang terakhir yaitu tarif tetap. Besarnya pajak yang dikenakan akan tetap sama sekalipun jumlah pendapatan yang diperoleh berbeda-beda. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas pajak, yaitu yang pertama, asas equality. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan terhadap semua subjek pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, asas certainty. Asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, karena segala sesuatunya sudah jelas. Yang ketiga, asas convenience of payment, di mana asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya, yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya. Dan yang terakhir, asas economics, di mana asas ini menekan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak cukai. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk ke dalam pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sementara, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contohnya, pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hiburan. Demikian pemaparan materi pembelajaran dari saya mengenai pajak. Semoga sedikit banyaknya video yang telah dipaparkan boleh menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.